Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan uang dari airdrop untuk pemula. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini sedang mengerjakan airdrop cuman ternyata masih bingung ya, atau mungkin baru mengenal ada istilah airdrop. Nah, apakah itu? Kita mau langsung ulik dan saya langsung berikan langkah-langkah yang cukup mudah buat kamu pahami. Jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan uang atau cuan dari airdrop. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Oke, apa itu airdrop? Nah, mungkin buat yang sering memainkan ya, atau yang sudah di dunia kripto pasti sudah nggak asing dengan istilah airdrop. Cuman bagi kamu yang pemula mungkin masih bingung. Jadi apa itu airdrop? Airdrop itu adalah distribusi token atau koin kripto secara gratis kepada pengguna dompet kripto. Jadi biasanya diberikan ke komunitas ya, komunitas pengguna dari sebuah project itu. Nah, strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian komunitas. Jadi misalnya ada project, nah biar untuk menarik orang-orang mau menggunakan aplikasi atau dia punya project tertentu atau game atau apapun itu, nah biar untuk menarik perhatian itu maka diberilah sebuah reward hadiah yang disebut dengan airdrop. Lalu apa keuntungan dari mengikuti airdrop teman-teman? Nah ini dia keuntungannya, mendapatkan token kripto secara gratis. Artinya ya mendapatkan uang gratis kayak gitu. Berpartisipasi dalam proyek kripto baru ya, bisa ikutan duluan. Kemudian peluang untuk keuntungan jika nilai token meningkat di masa depan. Jadi kalau kita bisa dapat tokennya ini banyak dan proyeknya ini bagus, maka ada kemungkinan besar kita juga bisa mendapatkan jackpot ya, bahasa anak-anak kripto seperti itu. Nah jadi nilai tokennya tuh mahal, jadi ketika nanti dijual ya cuannya banyak teman-teman. Nah kalau kamu masih bingung, kita coba pakai ilustrasi ya. Ini saya buat ilustrasi gampang. Nah misalnya ini ada sebuah perusahaan ya, ini dia bikin proyek nih, namanya Maju Mundur Project ya. Di sini ada perkumpulan orang-orang, biasanya ya ada foundernya, kemudian ada timnya juga, developer atau programmernya seperti itu, dan biasanya juga ada investornya seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya biasanya itu mereka itu langsung ngatur ya, ngatur alokasi dana. Biasanya modalnya itu berapa. Nah biasanya alokasi dana itu dipecah-pecah teman-teman. Nah dipecah-pecahnya itu biasanya ada airdropnya sendiri, jadi alokasinya berapa persen ya. Kemudian untuk investor dan developernya atau pengembangnya, kemudian juga untuk biaya marketing ya, seperti itu. Biaya marketing kan untuk menjangkau pengguna baru tentunya seperti itu. Nah selanjutnya mereka sudah mengalokasikan dananya ya, sudah dapat investor, kemudian mulailah mereka tuh meluncurkan aplikasi mereka yang biasanya disebut dengan testnet ya, atau ya beta test atau apapun lah, intinya project masih percobaan ya, sambil mereka melakukan update ya. Jadi geraknya tuh sambil jalan, sambil cari member anggota yang mau menggunakan aplikasi, sekaligus kalian ngetes ya project mereka itu apakah bisa berjalan lancar atau enggak, seperti itu. Nah selanjutnya biasanya komunitas itu menjalankan join dan kemudian diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas. Biasanya ya macam-macam lah, ada tugas-tugas untuk mengikuti sosial media mereka ya, share, follow, dan macam-macam, subscribe kalau di mereka punya YouTube. Dan kemudian mereka juga biasanya diminta untuk melakukan beberapa tindakan, misalnya kayak menghubungkan ya dompet kripto, kemudian juga bisa juga untuk menghubungkan beberapa sosial media, atau juga upgrade kartu dan macam-macam lah. Ini ada banyak tugas yang harus dikerjakan oleh komunitas atau pengguna awal ya. Selanjutnya sambil menunggu ini proyeknya ini cukup oke, kemudian disinilah yang ditunggu-tunggu teman-teman. Nah biasanya kalau teman-teman itu baru mengerjakan airdrop itu memang belum langsung jadi duit ya. Poin-poin yang kita kumpulkan itu, aktivitas itu tidak langsung jadi duit. Nah biasanya nanti kita akan diberikan token mereka itu secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi ada porsinya tertentu tuh tergantung dari jumlah member ya, jumlah orang yang memainkan ya, kemudian terus tergantung dari total alokasi tokennya itu berapa. Misalnya mau launching totalnya 1 juta token yang mau dibagikan. Nah kemudian di situ ada jumlah berapa member, nanti hitungannya itu berdasarkan poin yang kita kumpulkan teman-teman. Jadi nilainya itu bukan yang poin kita dapat langsung jadi uang, enggak, tapi akan dikonvert atau dikonversikan itu menjadi token mereka. Nah token inilah yang nanti menentukan, walaupun token ini juga belum tahu nih nilai uangnya berapa, nanti tergantung ketika sudah listing atau TGE. TGE itu token generation event atau event pembuatan token dan kemudian didaftarkan ya, dan publikasi ya di exchange atau bursa, biasanya seperti itu.
Nah setelah ini mereka sudah listing, biasanya nunggu nih berapa bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun itu juga ada ya, belum listing sampai ini juga ada kayak gitu. Nah biasanya para komunitas tuh nunggu sudah ngumpulin poin gitu, terus harapannya listing. Nah selanjutnya sudah listing, baru deh di sini ya, itu komunitas itu akan mendapatkan airdrop. Nah ini teman-teman, nah, airdrop ini mulai dibagikan dengan alokasi sesuai yang dihitung ya, sesuai porsinya. Artinya kalau teman-teman itu di situ ada banyak orang ya, akan dihitung beberapa hal biasanya yang menjadikan kita tuh eligible atau layak untuk menerima token itu. Ada syarat-syaratnya biasanya seperti itu teman-teman. Nah biaya ini biasanya dari total uang yang dikumpulkan itu nanti kan dipecah-pecah ya, beberapa persen itu untuk komunitas ya airdrop, kemudian untuk investor tentu yang ngasih duit kan juga pingin cuan ya, balik modal, kemudian untuk biaya marketing itu untuk ngiklan lah seperti itu. Nah jadi sampai sini apakah teman-teman masih bingung ya? Jadi flownya seperti itu. Kalau main airdrop tuh walaupun dapat poin nggak langsung dapat duit teman-teman, tapi nunggu listing, kemudian setelah listing udah muncul di bursa atau exchange, baru deh teman-teman udah dapat koinnya itu bisa dijual. Nah setelah dijual itu ya juga tergantung teman-teman, kadang koinnya juga harganya murah dan bisa juga harganya mahal. Nah itu tergantung nanti dari banyak faktor lah, intinya yang mempengaruhi harganya mahal dan murah itu banyak faktor. Tentunya ya dari minat para investor atau minat dari orang-orang yang ingin memiliki dari token project tersebutnya. Biasanya ya karena harus melihat projectnya juga. Nah oke, selanjutnya apa aja yang harus disiapin nih teman-teman? Nah yang harus disiapin teman-teman tuh jelas akun sosmed, karena biasanya ya project-project airdrop itu akan banyak menggunakan sosial media. Yang paling penting itu adalah akun X atau Twitter, itu penting. Kemudian Telegram itu juga penting, dan juga Discord biasanya. Itu yang tiga itu biasanya paling banyak. Meskipun ada beberapa project itu juga banyak sosmednya, dan pastinya juga YouTube biasanya seperti itu, karena itu digunakan untuk promosinya dari mereka ya, dari pemilik project seperti itu. Lalu selanjutnya itu juga wallet teman-teman ya, wallet itu atau dompet kripto. Nah teman-teman tuh bisa menggunakan dompet kripto, itu bisa yang dari luar negeri atau dari Indonesia ya. Ini macam-macam, ada Binance, OKX, Bitget ya, Bybit, Metamask, Phantom ya. Kemudian di Indo ada Indodax, Pintu juga bisa, Peluang ya. Kemudian kalau e-wallet juga ada Dana, GoPay atau PayPal juga bisa. Tapi biasanya ke dompet yang kripto ya, yang Binance, OKX atau Bitget. Kalau teman-teman bingung cara daftarnya, saya juga sudah sertakan link. Misalnya untuk bikin di Binance atau OKX atau Bitget ya. Kemudian untuk yang lainnya juga akan saya lengkapi untuk beberapa panduannya untuk membuat dompet-dompet kripto. Nah di sini ada e-wallet, Dana, GoPay itu biasanya untuk pencairannya nanti ke rupiahnya teman-teman ya. Macam-macam, ada yang bisa langsung ke bank, bisa juga lewat e-wallet. Nah selanjutnya apa nih persiapannya? Ya pasti pertama itu adalah riset teman-teman, dan ini merupakan menurut saya yang paling penting, dan teman-teman tuh mungkin banyak dilewatkan. Pokoknya cuma ngikut-ngikut aja, biasanya seperti itu kan. Nah padahal riset ini paling penting dari airdrop. Apa itu yang harus dilakukan ya dengan riset ini? Tentu riset itu banyak proyek ya, itu harus di riset dulu. Nah proyeknya ini tentang apa? Dia tuh bikin aplikasi atau bikin sesuatu itu tujuannya untuk apa ya. Kemudian timnya ini juga penting, siapa nih orang pendirinya, siapa CEO-nya, siapa, terus orang di balik layar tuh timnya siapa aja, itu perlu dicek ya. Semakin orang itu sering bermain kripto atau pernah berhasil bikin project ya, ini mungkin lebih terpercaya. Nah selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah ini proyek ini apa, gunanya untuk apa? Kadang kan banyak proyek-proyek yang cuma scam ya, hati-hati teman-teman, itu cuman kadang kopas-kopas saja, duplikat padahal juga bohongan banyak. Nah makanya riset penting. Terus kemudian komunitas dan sosial media, kita juga perlu cek apa mereka aktif, apakah mereka selalu update, apa mereka dengan komunitinya tuh bagus hubungannya ya, interaksinya bagus, feedbacknya mau diterima, saran-sarannya mau diterima, itu menurut saya oke lah untuk sebuah project. Nah dan yang paling penting tuh kita harus baca white paper. White paper tuh kayak semacam proposal atau hal apa yang mereka mau lakukan. Nah teman-teman ini harus baca ya, beberapa ya sekilas-sekilas, tapi setidaknya harus baca white paper biar kita tuh tahu project ini untuk apa, dan juga untuk roadmap. Nah roadmap itu lebih untuk melihat atau membaca waktunya, misalnya kapan listing ya, target-targetnya mereka itu, apakah project ini molor atau enggak. Nah ini bisa dilihat dari roadmap. Dan yang pasti di keamanan, karena ya buat apa ngerjain sesuatu
yang nggak aman teman-teman. Biasanya banyak project-project scam yang kayaknya gampang banget, faktanya nggak ngasih duit ya, faktanya cuman scam atau penipuan. Nah, jelas sama reputasi dan ulasan ini penting, jadi teman-teman harus cek ya di sosial media atau di beberapa grup-grup komunitas. Teman-teman bisa join juga di grup kita di GF-Network.net atau cari cuan HP. Di grup Telegram kita sering sharing juga teman-teman. Nah, jadi pastikan teman-teman harus cek ya semuanya ini. Kemudian kalau sudah, teman-teman juga bingung misalnya ya, waduh aku bingung nih bang cara risetnya gimana. Kebetulan nih teman-teman ya, jadi kalau teman-teman takut kena scam, saya mencoba untuk ngumpulin beberapa airdrop potensial ya, yang pastinya terbaru, itu akan saya kumpulkan dalam link. Nah, nanti di situ sudah saya kumpulkan project-project misalnya yang di Telegram, atau project-project yang konsepnya Depin, atau yang komputer, atau yang gaming, atau apa, nanti saya kelompokkan. Nah, teman-teman bisa cek di website ini di gfnetwork.net ya /airdrop ya. Di sini teman-teman nanti bisa lihatlah, cek kayak gitu, dan bahkan panduan cara mainnya itu nanti saya coba buatkan. Nah, mungkin ada dua versi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa milih ya, bisa memilih, nanti saya buatkan. Nah, nanti linknya saya sertakan di deskripsi dan di komentar. Jadi teman-teman cukup disimpan aja linknya. Kalau bingung riset, nanti saya berikan beberapa list daftar dari airdrop yang menurut saya ya mungkin masih baru ya, atau mungkin yang worth it lah, bisa dikerjain untuk diseriusin, tuh akan saya kelompokkan nanti seperti itu. Nah, jelas selanjutnya itu teman-teman harus menyelesaikan tugas. Apa aja itu tugasnya? Jelas ya, mengikuti sosial media, terus upgrade ya, ngupgrade kartu-kartu biasanya untuk PPH, profit per hours. Kemudian melihat iklan, biasanya ada yang minta seperti itu. Kemudian ada tugas partner, mereka itu kan saling bertukar project ya, tukaran kayak gitu jadinya. Terus di sini juga ada referral, ini juga penting ya, mengundang teman. Kemudian biasanya ada boost juga dengan, kalau di Telegram tuh biasanya beli pakai star yang di mata uang yang ada di Telegram ya, pakai bintang itu, atau bisa juga deposit ya, biasanya pakai ton koin kalau di Telegram. Nah, selanjutnya biasanya itu setelah projectnya jalan itu adalah listing atau TGE ya. Nah, di sini mereka itu sudah siap launching teman-teman ya, tokennya tuh sudah siap dipublikasikan ya, namanya TGE, Token Generation Event. Nah, di sini itu adalah penerbitan token di blockchain. Jadi tokennya itu akan dicatat di blockchain ya. Jadi udah on chain, artinya sudah masuk dalam rantai blok seperti itulah. Terdaftar di exchange atau bursa. Nah, di sini teman-teman itu baru boleh nih untuk memperjualbelikan. Artinya mau terserah, mau beli. Kalau yakin sama tokennya biasanya beli waktu harganya ada, biasanya pre-market ya. Itu bisa beli lebih awal, biasanya ada yang buka. Nah, di launch pool ya, di kolam untuk peluncuran biasanya awal-awal itu ada promosi untuk beli tokennya dulu. Harapannya nanti waktu launching harganya tinggi bisa langsung dijual. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, karena biasanya habis launching beberapa saat itu biasanya token itu akan turun ya, grafiknya itu akan turun kayak gitu teman-teman. Nah, ya ini harus strategi ya. Jadi nggak semua token itu bagus. Ada yang bagus, ada yang ya abu juga ada seperti itu. Artinya abu itu ya koin sampah gitu. Harganya nggak mutu lah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman udah menerima tokennya, nah di sini nih teman-teman itu bisa memperjualbelikan ya. Nah, ini biasanya di contoh ini saya ada gambar tuh di Cat Gold ya. Itu koin saya kecil, saya memang nggak main, cuman kalau ternyata saya dapat. Nah, di sini kan harganya tuh lihat naik turun kan seperti itu. Nah, waktu tinggi harapan kita bisa kita jual tuh sebelum kita konversi menjadi rupiah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah punya, kita jual tadi, selanjutnya yang kita lakukan adalah penarikan uang. Di sini teman bisa menariknya juga untuk ke dompet-dompet kripto atau ke dompet fiat ya. Biasanya disiapkan kartu kredit, bisa peer to peer atau e-wallet dan lainnya. Nah, lalu apa sih yang mempengaruhi airdrop ya teman-teman ya? Yang mempengaruhi airdrop itu apa aja? Ini ada rangkumannya, yaitu jadi yang mempengaruhi itu adalah jumlah token yang didistribusikan ya. Jadi semakin banyak token yang didistribusikan itu tentu ya teman-teman bisa dapatnya lebih banyak ya, seperti itu. Kemudian nilai pasar token. Nah, ini harga ya. Harga itu kan tergantung dari supply and demand ya. Jadi kalau banyak permintaan harganya juga mahal seperti itu. Terus kemudian durasi ya. Biasanya airdrop tuh ada yang lama banget, ada yang cepat. Nah, yang cepat-cepat tuh biasanya malah bagus ya, nilainya bagus biasanya. Cuman ya teman-teman harus jeli seperti itu. Kemudian aktivitas pengguna ya, di sini juga penting. Semakin aktif pengguna, biasanya kan promosinya makin besar tuh ya, dengan mengundang promosi sana sini. Nah, biasanya itu juga akan diminati nih proyeknya, maka akan banyak investor juga yang masuk ya. Kemudian pengguna awal. Nah, di sini juga penting. Jadi teman-teman yang memainkan airdrop, kalau bisa tuh mainnya duluan ya. Kalau udah ketinggalan udah pasti dapat ampas saja.
Kemudian liquidity ini juga penting ya, jumlah pasokan ya, kestabilan koin itu juga penting karena ya namanya kripto ya naik turun teman-teman, pastinya ya resiko tinggi lah seperti itu. Kemudian strategi protokol, biasanya token itu nggak langsung di drop semua, tapi juga ada beberapa strategi dari pengembang ya biar harga koinnya tuh stabil atau bisa lebih baik seperti itu. Nah biasanya seperti itu teman-teman. Nah jadi banyak hal lah yang mempengaruhi. Kemudian di saat peluncurannya juga penting, biasanya ya pengaruhnya banyak lah. Nah selanjutnya kunci dari airdrop itu adalah riset. Teman-teman nggak bisa kalau tanpa riset, jadi harus riset mendalam, cari sana sini informasinya, kemudian join lebih awal, dan yang paling penting itu juga referral. Dari saya mengamati itu biasanya 3 hal ini paling penting. Kita harus cari project yang benar-benar oke, artinya tuh bukan scam ya, paling penting itu. Kedua ya, ini projectnya bakalan gede, investornya kuat ya, terkenal, dan bahkan mungkin nggak kaleng-kaleng investornya. Kemudian harus join lebih awal teman-teman. Nah makanya saya tadi buatkan link kan. Nah buatkan link itu biar teman-teman itu biar bisa menemukan beberapa airdrop biar lebih awal ya, lebih cepat gitu. Nanti tak sediakan linknya di kolom komentar atau di deskripsi. Nah sama satu hal lagi itu referral. Biasanya yang referralnya banyak itu yang menangan teman-teman ya. Gimana ya, jadi memang hampir semua project itu melakukan sistem marketingnya tuh pakai referral. Nah kalau teman-teman pengen dibahas gimana sih caranya biar dapat referral banyak, silahkan komen ya, nanti akan saya bikinkan konten bagaimana caranya mendapatkan referral yang cukup cepat lah ya, kayak gitu. Nah itu ada strategi tertentu yang teman-teman harus pahami dan pelajari ya. Nanti kalau mau tentang konten-konten gimana cara dapat referral, nanti akan saya bikinkan videonya ya, seperti itu. Nah jadi gimana nih teman-teman, apakah teman-teman sudah siap berburu airdrop? Kalau teman-teman pengen berburu airdrop, bingung nyari risetnya gimana, nanti saya coba kumpulkan, teman-teman silakan catat linknya ini dan disimpan ya, ini di gfnetwork.net airdrops ya, di sini teman-teman. Nah itu akan ada kumpulan project-project airdrop yang teman-teman bisa langsung mainkan ya, tapi ya dipilih-pilih sendiri ya yang kira-kira teman-teman mau memainkan. Nanti akan saya coba klasifikasikan dan kumpulkan biar teman-teman itu dapatnya mudah lah, nggak usah banyak-banyak cari ya. Kita akan coba kumpulkan biar teman-teman juga bisa langsung main. Nah jadi seperti itu aja teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman paham ya gimana cara kerjanya dari airdrop. Jadi nggak cuman main-main doang, buang-buang waktu, tapi ujung-ujungnya nggak dapat cuan. Nah selain itu teman-teman, saya juga memberikan beberapa rekomendasi aplikasi atau airdrop yang menurut saya itu bisa langsung ngasilin cuan. Artinya ya jangka panjang gitu loh, nggak cuman ngomongin airdrop dapat duit gede di awal atau bahkan dapat ampas tapi habis itu selesai. Nah kita kan pengennya dapatnya tiap hari ya teman-teman. Nah untuk beberapa list juga aplikasi yang recommended saya juga berikan dalam komentar atau deskripsi, teman-teman silahkan cek di konten-konten saya di video ini. Dan kalau ini bermanfaat tolong dibagikan biar yang lainnya itu juga dapat edukasi dan mengerti gitu loh. Kalau kita mau pintar ya pintarnya bareng-bareng kayak gitu. Nah intinya seperti itu teman-teman. Nah ini tadi sekilas informasi mengenai airdrop. Kalau memang teman-teman ingin sharing mau nambahin silahkan saja ya, karena ini saya buat memang sesimpel mungkin banyak lah yang master bisa nambahin di komentar seperti itu. Oke terima kasih, selamat mencoba dan ciao.